Masih tetap semangat peserta MHC semuanya? Baiklah, untuk materi kedua ini adalah mengenai pendidikan interprofesional. Nah, kita kan tahu nih, mau praktik kolaborasi itu penting. Gak mungkin kan kita bekerja berkolaborasi tapi gak pernah belajar tentang itu. Jadi kolaborasi ini harus kita terapkan mulai dari ketika kita belajar, ketika kita masih dalam masa pendidikan. Untuk materi kedua ini akan diberikan oleh pemateri kita yang luar biasa, yakni Profesor Rahmatina B. Herman, MD, PhD. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 26 Januari 1951. Riwayat pendidikan beliau medical doctor di Andalas University Indonesia, PhD di Cardiovascular Pathophysiology University of Malaya, Malaysia, Akta 5 di Universitas Terbuka Indonesia, Postgraduate Certificate in Medical Education SYS Program di GHE Ministry of National Education Republic of Indonesia, dan sekarang beliau merupakan Kepala Departemen Fisiologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Saat ini beliau menjalani berbagai macam aktivitas, diantaranya lecturer in Medical Physiology, Medical Education, Research Methodology, Cellular Biology, dan Researcher and Research Supervisor, author of scientific books and articles, reviewer of research proposal and result in medicine Andalas University, editor of scientific books and article, chair the task force team of AIPKI, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, for review and revision of standar pendidikan profesi dokter dan standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012, trainer in teaching learning process of medical lecturer, dan executive secretary of project unit for development of Andalas University Hospital. Langsung saja kita persilahkan kepada Profesor Rahmatina. Kepada Profesor Rahmatina dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama mari kita berucap puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita bisa bersama di sini dalam kesempatan yang sangat berharga ini untuk membicarakan tentang bagaimana pendidikan profesi di di bidang kesehatan dengan tujuan agar kesehatan ke masyarakat itu bisa menjadi ditingkatkan. Dan salam kita sampaikan hubungan kita Rasulullah SAW. Nah, kepada saya dimintakan adalah untuk menyampaikan tentang interprofessional education atau yang populer disebut dengan IPE. Nah, saya akan menyampaikan tentang teori dan implementasi sesuai dengan apa yang dimintakan oleh panitia, apa tujuan pembelajarannya, karena ini adalah semua mahasiswa, maka saya menyiapkan slide-nya sesuai dengan apa yang dimintakan. Slide. Jadi kalau kita bekerja di rumah sakit itu berarti yang akan terlibat di sana itu bukan hanya dokter, tetapi termasuk perawat, termasuk nutrisionisnya, termasuk semua. Bahkan kemungkinan akan ada nanti profesi dari yang bukan kita berpikir itu adalah dari profesi kesehatan. Misalnya dari budaya, misalnya dari ekonomi, misalnya dari fakultas hukum. Tidak tertutup kemungkinan kalau kita memerlukan bidang-bidang profesi seperti itu untuk berkolaborasi dalam kita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi karena itu hendaknya kita bisa bagaimana bisa bekerja. Kalau mendadak setelah selesai kita ketemu dengan profesi itu, semuanya kita merasa asing. Tapi kalau dari mulai belajar kita mulai sama-sama memahami
tentang masing-masing profesi, maka itu akan lebih memudahkan sewaktu kita harus berkolaborasi di dalam memberikan servis pelayanan kesehatan pada masyarakat. Selain nah, jadi learning objektif yang diberikan kepada saya itu adalah pertama mengenal konsep praktek kolaborasi, itu tadi sudah. Sekarang tentang pendidikan interprofesi, memahami pentingnya pendidikan interprofesi, mengerti hambatan dan tantangan pelaksanaan praktek kolaborasi dan pendidikan interprofesi untuk mengadakan advokasi atau kegiatan lain yang dapat mendorong kolaborasi interprofesi lewat jaringan organisasi termasuk atau profesi di daerah masing-masing, dan merasakan proses diskusi dan kolaborasi. Tentu diskusinya nanti ya dengan apa ada simulasinya barangkali, tapi tidak tentu kemungkinan kalau sudah ini juga ada yang mau ditanyakan kita juga. Slide. Nah ini pesan. Jadi di message pertama itu pendidikan interprofesi bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang siap berkolaborasi dengan tenaga kesehatan dari berbagai profesi. Jelas bahwa kita mempersiapkan untuk bisa nanti bekerja sama secara kolaborasi, intinya secara kolaborasi dengan profesi lain agar bisa kita improve service yang kita berikan kepada masyarakat. Slide. Nah, kalau kita melihat sejarah tentang IPI, sebenarnya IPI itu bukan fenomena baru, karena WHO saja tahun 60 sudah memberikan laporannya, yaitu mengenai contribution for physicians, yang di sana diskusi tentang interprofesi ini. Kemudian juga memberikan laporan tentang learning together to work together for health. Jadi sebenarnya sudah lama sekali, cuman di Indonesia ini masih sangat terbatas. Yang saya tahu ada beberapa perguruan tinggi yang sudah maju, yang sudah melaksanakan tentang IPI. Di UNAN sendiri kita sudah pernah mencoba untuk mencetuskan. Kebetulan waktu itu saya mencoba untuk mengundang dari bagian lain untuk bicarakan tentang IPI ini, dan kebetulan mereka waktu itu tertarik, dan kita sudah mencoba mengundang beberapa rekan waktu itu dari farmasi, dari kesehatan masyarakat, dari keperawatan, dan beberapa lagi. Tapi sayangnya karena kesibukan kita masing-masing, karena kita harus menyusun kurikulumnya untuk itu, jadi belum terlaksana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita wujudkan. Kemudian balik yang tadi, jadi apa yang di agendanya sebenarnya dari IPI ini adalah creating the health professional global network. Jadi yang ingin dicapai itu adalah global network professional to maximize the potential of all health professional through a virtual world, bisa saja virtual network. Kemudian foster interprofessional collaboration, contribute to the global health agenda in parallel with the publication of the framework of action on IPI. Itu yang dituju sebenarnya. Sehingga dengan demikian agenda IPI ini akan bisa tersebar ke seluruh dunia pendidikan kedokteran di seluruh dunia. Selain kalau kita lihat definisinya, definisi dari IPI ini adalah kuncinya. Kalau sebenarnya kalau definisi banyak sekali dan bermacam-macam definisi itu, tetapi yang saya ambil di sini adalah dari WHO dan dari Center of Advancement of Interprofessional Education. Itu yang lebih bisa kita acu. Kalau dari WHO sendiri menyampaikan bahwa interprofessional education occurs when two or more professions learn about, from, and with each other. Jadi ada about, from, and with each other to enable effective collaboration. Jadi ada kolaborasi di situ. Ada kolaborasi di situ. Dan tujuannya, outcome-nya adalah untuk improvement dari health dari masyarakat. Itu yang dituju. Nah, sementara dari Center for Advancement of Interprofessional Education sendiri menyampaikan bahwa interprofessional education involves educators,
and learners, nah disitulah sulitnya. Karena yang dilibatkan di situ juga educatorsnya. Sementara edukator yang ada sekarang tidak siap untuk melaksanakan IPE ini. Mesti ada lagi semacam pelatihannya. Sedangkan kita mau PBL saja, mesti dilatih dulu para tutornya, gitu kan? Apalagi untuk yang multi disiplin. Karena kita tidak hanya dari kedokteran, tetapi juga dari disiplin lain. Jadi karena itu di sana tak sulitnya. From 2 or more health profession and their foundational disciplines who jointly create and foster a collaborative learning environment. Jadi kalau mereka belajar bersama tanpa ada kolaboratifnya, maka itu bukanlah suatu IPE. Nah kalau sudah belajar lagi tentang kolaboratif, apa itu kolaboratif? Kolaboratif ini intinya sharing. Ada sharingnya. Nah, beberapa definisi lain yang juga menyertai IPE ini adalah APL, yaitu bila ada interaksi antara 2 atau lebih mahasiswa dari bukan orang mahasiswanya, tetapi profesinya yang bersama-sama belajar nanti secara kolaboratif. Kemudian ada lagi interprofessional collaboration, yaitu suatu proses untuk bisa mempertahankan suatu interprofesional yang efektif, di mana di sana nanti memerlukan adanya hubungan itu tidak hanya antar penyedia jasa kesehatan, tetapi juga termasuk dengan pasiennya, termasuk dengan keluarga pasiennya. Jadi artinya nanti kalau belajar dalam IPE ini tidak hanya kita membangun kebersamaan itu hanya antar profesi, tetapi nanti bagaimana kita bisa membangun juga kebersamaan dengan pasien. Karena tujuan kita itu, center kita itu adalah pasien. Bagaimana pasien bisa menjadi nyaman suatu berhubungan dengan rumah sakit. Nah, jadi tujuan dari usaha IPE ini sebenarnya adalah untuk mengembangkan ketiga domain pembelajaran itu, ya knowledge-nya, ya skill-nya, ya attitude-nya, yang bersama-sama tujuannya nanti membentuk suatu tim interprofesi yang yang kompetensi, yang profesional dan kompetensi. Itu tujuan utama dari IPE. Nah, tentunya kalau kita mengidentifikasi tentang IPE, juga kita harus mengidentifikasi apa yang walaupun ada belajar bersama-sama antar profesi tadi, tetapi tidak bisa kita katakan sebagai IPE adalah kalau tidak ada reflective interaction. Itu yang pertama. Kalau tidak ada bagaimana caranya untuk berinteraksi antar profesi, dan kemudian tidak ada sharing, tidak ada kolaboratif tadi. Walaupun belajar bersama-sama, menggunakan peralatan sama, menggunakan modul yang sama, tetapi kalau tidak ada sharing di situ dan tidak ada reflective relationship di situ, itu tidak bisa katakan sebagai IPE. Jadi karena itu tidak mudah untuk melaksanakan IPE ini. Disitulah salah satu dari barrier kita melaksanakan IPE. Nah, jadi menurut WHO, sekali mahasiswa mengerti tentang bagaimana bekerja secara interprofesi, maka dengan demikian dengan mudah mereka nanti akan bisa masuk bisa siap untuk masuk ke dalam suatu tim yang dapat bekerja secara kolaboratif, yang tujuannya adalah merupakan langkah penting, langkah kunci untuk bisa memberikan service yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, yang pentingnya itu apa? Karena tadi itu dari fragmentasi, masing-masing tidak saling kenal, kemudian kita bersama-sama, sehingga kekuatan kita itu menjadi sangat penting. Nah, jadi di dalam masalah interprofesi ini, WHO juga
menekankan pentingnya bagaimana kita mempersiapkan apa namanya tenaga kolaborasi, tenaga yang bisa bekerja secara kolaborasi, di mana nanti akan mempunyai kontribusi yang sangat penting di dalam promoting interprofessional education di dalam tahun-tahun yang tidak lama waktu dekat ini. Tentunya nanti kalau untuk interprofesional ini tentu nanti juga akan berbicara tentang tidak hanya tentang dosen dan mahasiswa, tapi juga akan berbicara nanti tentang semua fasilitas yang diperlukan untuk IPT. Nah, jadi ini tujuannya kepada IPT dari lokal komunikasi apa kebutuhan untuk kesehatan masyarakat. Nah, sistem yang sekarang itu adalah yang fragmented, yang terpisah-pisah. Kita ingin menyatukan menjadi suatu tim yang kuat, menjadi satu kesatuan, sehingga dengan demikian nanti dengan cara kolaboratif praktis, maka bisa nanti untuk memperkuat tim ini, sehingga dengan demikian apa yang dirasakan oleh masyarakat akan lebih baik. Nah, kalau sekarang ini kalau kita coba melihat ke belakang, kalau sekarang kalau kita belum lagi berbicara tentang profesi lain, di kedokteran saja, kalau ada pasien yang harus dioperasi, mesti memeriksa kesehatan yang lain dulu, kirim ke dokter internis. Memeriksa mata, kirim ke dokter mata. Memeriksa THT-nya, kirim ke dokter THT. Sehingga sebelum operasi ada beberapa hari sebelum bisa mereka masuk ke ruang operasi. Sementara sakitnya makin bertambah nih. Itu baru di dalam bidang kedokteran saja, belum lagi masuk nutritionist, belum lagi masuk psikologis. Sehingga dengan demikian kalau kita mampu melakukan yang seperti itu, sehingga servis kepada masyarakat itu pun bisa lebih disimpelkan, jadi lebih simpel dan lebih efisien, tetapi lebih efektif. Sehingga pasien tidak perlu kemana-mana dibawa-bawa kemari, tidak perlu ketemu dengan ini, tidak perlu menunggu, sehingga dengan demikian pun masa rawat pasien pun akan jadi lebih singkat. Sehingga ini keuntungannya bukan hanya untuk dokter dan pasien saja, tapi keuntungan untuk semua. Jadi karena itu penting, artinya bagaimana kita membuat sistem kesehatan yang penting tadi dijadikan menjadi satu kesatuan. Selain menyebabkan perubahan itu, apa yang mendorong untuk perubahan itu? Yang pertama itu adalah perubahan demografik. Karena sekarang dengan sistem kesehatan yang ada sekarang, maka kesempatan untuk hidup lebih panjang, sehingga populasi aging cukup banyak, dan itu memerlukan servis yang khusus, spesifik ya. Kemudian juga sekarang meningkat beberapa macam kondisi yang juga memerlukan kompleks care, tidak hanya spesifik care, juga kompleks care. Kemudian yang ketiga, sekarang karena dengan kemajuan teknologi di dalam bidang kedokteran, ada lagi cara-cara baru di dalam pelayanan. Kemudian juga peningkatan teknologi yang harus kita pahami bersama. Kemudian peningkatan spesialisasi yang sekarang sudah banyak sekali bentuk spesialisasi. Kemudian sekarang tambah lagi agendanya patient safety, kemudian peningkatan kualitas dan beberapa macam lagi. Kemudian juga termasuk tekanan dalam pekerjaan, karena dengan makin lengkapnya cara pelayanan kesehatan sekarang, masyarakat sekarang sangat antusias nih dengan adanya BPJS, semuanya datang ke rumah sakit karena orang Indonesia kan sudah gratis. Jadi kalau ada BPJS yang gratis, mereka walaupun sedikit mereka datang. Nah, itu tekanan berat itu bagi para penyedia jasa kesehatan. Karena itu kita perlu berkolaborasi untuk meningkatkan kebutuhan. Nah, apa yang harus dilakukan di dalam interprofessional education itu ada beberapa kompetensi yang diperlukan.
tetapi tetap saja tidak lepas dari 3 domain pembelajaran itu. Ya knowledge-nya, ya skill-nya, mungkin ya attitude-nya. Jadi ketiga-tiganya itu mesti kita perhatikan dalam kita melaksanakan IPT. Slide. Nah kemudian untuk ke pasiennya, kita juga harus memikirkan apa saja yang organisasi atau provider yang diperlukan di dalam kita berkolaborasi. Kita harus memperhatikan tentang pasiennya, pasien itu kepuasannya, bagaimana kita melayaninya, kemudian provider, bagaimana juga kepuasannya, organisasi bagaimana yang efisien, kemudian sistem bagaimana yang betul-betul dapat secara responsiveness dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan. Karena tujuan tadi adalah jangan lupa tujuannya untuk improvement dalam health service. Kemudian dimensi yang kedua, pendidikan interprofesi berbeda dengan pendidikan multiprofesi. Nah itu ya, dalam pendidikan interprofesi peserta belajar tadi about, from, dan with, gitu kan? Kan begitu tadi definisinya. Jadi kalau dia itu multiprofesi, tetapi tidak masuk yang 3 tadi, maka itu berarti belum lagi interprofessional education. Nah, bagaimana karakteristik interprofesi ini? Bahwa hendaknya ada educational approach. Yang pertama, ada interaksi, kemudian ada exchange. Ada exchange yang akan mengubah seperti apa persepsi terhadap sesuatu di antara para pelajar tersebut. Kemudian hendaknya perubahan itu hendaknya aspeknya mempengaruhi terhadap praktek ini. Jadi sekali lagi tujuannya adalah kepada praktek ini. Tadi saya sampaikan kalau tidak ada sharing itu namanya tidak kolaboratif. Slide sama ini berupa sama dengan yang tadi slide. Kemudian dimensi yang ketiga, pendidikan interprofesi bertujuan agar peserta memiliki kompetensi interprofesi. Ada 4 domain utama di sini dalam kompetensi ini. Selain yang termasuk di dalam 4 itu adalah secara garis besar adalah tentang profesional kompetensi dan interprofesional kompetensi. Dua-duanya mesti dikembangkan. Satu profesional kompetensinya, yang kedua interprofesional kompetensinya. Yang berarti kalau yang profesional berarti bagaimana kita menjadi di bidang kita masing-masing menjadi profesional. Kemudian kalau interprofesional berarti bagaimana kita bisa sharing antar profesi seperti itu. Dan itu memerlukan ketiga domain yang tadi. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana yang bisa kita achieve di dalam kita melaksanakan suatu interprofessional education di tempat kita. Dan di Indonesia masih sangat kurang sekali yang IPI itu, maka kita bisa mengacu beberapa yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita. Nah ini dia kompetensinya. Yang pertama adalah tentang etika. Yang kedua tentang responsibilities, peranan kita masing-masing. Yang ketiga tentang komunikasi interprofesi. Walaupun di bidang kedokteran sudah ada area komunikasi itu yang efektif, tetapi ini memerlukan interprofesi. Kemudian yang keempat yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya adalah teams and teamwork, yang sangat susah untuk membangun dari berbagai profesi. Ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk membangun suatu, kalau kita ingin membangun suatu interprofesi education, ini adalah beberapa dari bagian yang etika. Mungkin saya tidak akan bacakan semuanya karena waktu sangat sedikit, sediakan 5 menit ya. Slide. Dan ini adalah tentang roles and responsibilities. Slide, nanti saya akan baca sendiri. Slide. Ini adalah tentang komunikasi dan ini adalah tentang teams and teamwork. Slide. Nah, jadi
saya memasukkan beberapa potensial curriculum topics to IPE. Ini bisa kita gunakan kalaupun sebenarnya dalam di fakultas kita di minat atau di bagian yang lain yang ikut di sini di tingkat universitas belum bisa kita melakukan IPE, maka ada beberapa topik yang mungkin bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam maksud IPE. Slide. Ini ada 15 kalau saya nggak salah yang saya masukkan. Jadi kalau kita, walaupun di semester 1 kita sudah bisa melakukan IPE dengan modul komunikasi interprofesi misalnya. Tetapi ya ini tadi karena ada beberapa hal tantangan yang nanti saya akan sampaikan juga, sehingga demikian pasti agak susah untuk melakukan itu. Selain ini adalah kira-kira beberapa format IPE yang bisa kita lakukan, bisa dengan menggunakan modul yang dimasukkan saja ke modul yang baru, bisa dalam praktek klinisnya, bisa kemudian kita membicarakan bersama-sama dulu, kemudian bisa melalui e-learning, bisa di mobile base. Ini adalah beberapa format yang mungkin bisa kita slide. Ini adalah kalau tadi ada 4 domain utama tadi, ini adalah kira-kira tema-tema yang bisa kita masukkan. Tadi ada yang 4 tadi saya tambahkan ke dalamnya vision dan saya tambahkan ke dalamnya learning dan reflection. Itu bisa kita gunakan sebagai tema dalam pembelajaran. Slide. Ini adalah beberapa LO yang saya ambil dari Tomorrow's Chapters. Dan slide. Ini dari kurikulum dari Australia, beberapa LO. Dan slide. Dan ini adalah action bagaimana kita bisa melakukan IPE untuk bisa mewujudkan contoh IPE. Ada mekanisme identifikasi, ada pendekatannya, kemudian bagaimana kita mengeksplorasinya, kemudian kita review, kita desain, kita implementasikan, dan kita ada kontribusi dalam implementasi. Slide. Nah, ini yang critical elements. Barangkali nanti bisa bersama-sama kita membicarakan apa saja critical elements dalam suatu institusi. Yang paling penting saya masukkan di nomor 2, identify administrative and faculty champions. Ada championsnya di fakultas masing-masing untuk bisa mengadvokasi dan mempertahankan bahwa IPE ini penting, karena melakukan suatu perubahan itu tidak mudah. Cenderung kita untuk mempertahankan status quo karena takut menambah beban, menambah pekerjaan, menambah tugas, sehingga cenderung untuk status quo. Karena itu hendaknya ada champion di tempat masing-masing ketika dengan demikian bisa mempertahankan, bisa menjelaskan apa kepentingan IPE. Selain kemudian nanti baru kita bangun setelah kita punya kesempatan itu, kemudian kita membuat perencanaan mulai dari memilih tema kurikulum, kemudian kita tawarkan ke fakultas bahwa ini kita akan lakukan ini, dan tentu fakultas kita minta untuk bisa memberikan pengetahuan. Establish rewards and appreciation for IPE. Selain kemudian dimensi yang keempat, pendidikan interprofesi dapat dilakukan lewat berbagai metode pembelajaran. Juga sebenarnya bisa melalui virtual network, juga bisa melalui workplace, juga bisa. Slide. Ini adalah beberapa aktivitas yang barangkali bisa kita gunakan. Slide. Dan ini adalah waktu sangat singkat. Ini beberapa nanti yang bisa sudah lihat nanti bagaimana nanti dalam berlanjut sebenarnya masa-masa untuk edukasi dalam bidang IPE ini. Slide. Ini betul-betul IPE. Slide. Ini adalah standar global dan lokal konteksnya. Slide. Ini juga adalah bagaimana bangun, ada training, ada seminar, segala macam. Slide. Nah, ini practice point. Practice point itu saya masukkan adalah untuk bisa nanti kita bersama melihat apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin membangun suatu IPE. Ada membuat teori yang cukup luas, kemudian kita membuat social constructivism,
konstruktif dan sosial like. Kemudian menggunakan teori itu untuk menggait learning. Kemudian ada untuk melihat kembali postmodern society itu apa saja yang mereka perlukan. Kemudian bagaimana professional knowledge itu dapat diciptakan untuk bisa bersama-sama kita masukkan di dalam IPA. Slide. Ini adalah tentang IPA guidance. Sangat banyak yang diperlukan dari IPA guidance. Karena itu sangat susah juga untuk mempersiapkan ini. Slide. Di masa yang kelima, memasukkan pendidikan profesi di dalam kurikulum pendidikan formal mungkin sulit dilakukan saat sekarang. Karena itu yang diterapkan adalah mahasiswa saja yang mengadakan aktivitas yang melibatkan seperti IPA tadi. Jadi buatlah untuk aktivitas yang melibatkan beberapa profesi. Yang kuncinya adalah kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi itu berarti tidak kolaborasi. Slide. Ini variasi untuk implementasinya. Saya berikan di sini sampai ke logistiknya, sampai resistensi dari faculty members, sampai kekurangan resources dan komitmen, sampai ke attitude yang berbeda antar profesi, kemudian bagaimana kita menschedule-kan. Ini adalah beberapa bentuk barrier dari implementasi. Slide. Kemudian ini adalah bagaimana kita bisa mengatasi. Mudah-mudahan dengan cara begini kita bisa mengatasi. Artinya perlu leaders di setiap fakultas itu yang kita minta untuk bisa membantu untuk memotivasi fakultas, ya. Kemudian kita juga untuk memanage sistem edukasi yang interprofesi. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa? Ini kira-kira mahasiswa bisa mencari kompetensi yang sesuai, bisa dengan healthcare challenge, bisa dengan student run clinic, bisa desa binaan. Kalau yang di kedokteran tambah lagi bisa dengan keluarga binaan, gitu kan? Keluarga binaan bisa kita lakukan bersama-sama. Slide. Jadi refleksinya yang paling harus kita renungkan adalah the quality of service delivery in health and social care, transmission, client and service user safety depends upon an effective workforce practicing kolaborasi. Jadi sekali lagi intinya kolaborasi. Kita bisa memberikan service yang baik adalah dengan kolaborasi. Mungkin begitu moderator, karena waktu sangat sebentar saya melihat pesan dari atas bahwa habis. Terima kasih banyak dan mohon maaf kalau tidak maksimal karena waktu yang sangat terbatas ini. Mungkin kita bisa membuka diskusi beberapa menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dokter kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jam-jam krusial ya. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih pada teman-teman dari Nusantara Health Collaborative 2014 Regional 2 yang telah memberikan saya kesempatan yang mungkin luar biasa karena ingin berbagi apa yang pernah saya lakukan. Jadi kalau misalnya nanti saya beritahu berbagi pengalaman apa yang pernah saya dapatkan, tentu itu mengindikasikan saya sudah punya pengalaman yang banyak. Jadi saya akan sharing kepada teman-teman semuanya tentang apa yang pernah kita lakukan. Dan kemarin ini kita sudah melakukan sebuah upaya intervensi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan approach yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda yang dinamakan dengan pencerahan Nusantara. Jadi mungkin teman-teman yang aktif di sosial media sering melihat kegiatan-kegiatan apa yang pernah dilakukan oleh pencerahan Nusantara. Jadi kita dengan berbagai profesi
Jadi setiap daerah itu profesinya bisa berbagai macam. Ada dokter umum, ada dokter gigi sekarang. Nah, terus ada perawat, ada bidan, dan ada ahli kesehatan masyarakat. Nah, kita ini adalah kami tim Pencerah Nusantara yang waktu itu ditempatkan di Pulau Ende, Nusa Tenggara Timur. Jadi bagaimana kami bisa memahami satu sama lain. Jadi interprofesinya tidak hanya dalam bekerja. Jadi dari bangun tidur, dari masak untuk sarapan pagi, dari pergi ke puskesmas, turun ke lapangan, itu semua bareng-bareng. Nah, pulang lagi, habis itu masak untuk makan siang, habis itu sampai tidur siang. Tidur siang enggak bareng ya. Jadi sampai sore pun kemudian kita evaluasi malamnya, itu semua dikerjakan bersama-sama. Jadi inilah kegiatan yang saya tahu intervensi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pertama di Indonesia yang melibatkan antar profesi. Dan ini juga diakui waktu itu oleh Dekan FKUI waktu kita melakukan pelatihan di sana. Lanjut. Nah, ini legenda penyanyi pop dunia pernah mengatakan hal seperti ini. Jadi ketika misalnya kita bermimpi seorang diri, itu adalah hanya sekedar mimpi, dan ketika kita mimpi bersama-sama, itu adalah sebuah kenyataan. Itu pula lah yang kami lakukan di daerah terpencil, di daerah sangat terpencil dengan keterbatasan bahan pangan dan sebagainya. Membangun tujuan bersama itu adalah proses menuju terwujudnya cita-cita dan impian perorangan kita. Jadi masing-masing teman-teman di sini pasti punya impian. Tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan sendiri itu tidak akan tercapai, dan lebih baik itu lakukan secara bersama-sama. Dan apa yang dilakukan oleh Pencerah Nusantara bisa kita saksikan video ini. Visi kemerdekaan negara yang kita cintai adalah Indonesia yang sejahtera. Karenanya, adalah tugas kita bersama untuk menunaikan janji kemerdekaan itu. Kita paham, kesejahteraan hanya dapat digapai lewat usaha bersama dari seluruh anggota masyarakat. Kesejahteraan berawal dari kesehatan. Hanya bangsa yang sehat yang bisa produktif dan kreatif. Hanya masyarakat yang sehat yang mampu menggulirkan roda ekonomi bangsa dengan lancar. Hanya apabila masyarakat hidup sehat, biaya yang selama ini dikeluarkan untuk membiayai pengobatan dan perawatan dapat dialihkan menjadi modal untuk mewujudkan perubahan dalam kehidupan. Namun begitu, kesadaran untuk berperilaku sehat belum menyebar dan dipahami seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi sanitasi di banyak wilayah di negara kita masih buruk, sehingga menyebabkan sekitar 120 juta episode sakit dan 50.000 kematian prematur setiap tahunnya. Sementara itu, 1 dari 5 balita di Indonesia menderita kurang gizi, dan masih ada 14,47% penduduk yang mendapatkan asupan makanan kurang dari 1.400 kalori per hari yang merupakan standar minimum orang sehat. Masalah kesehatan kita begitu banyak dan tentu sangat kompleks. Aksi nyata dan bersama yang melibatkan pemuda dalam suatu gerakan perbaikan kesehatan merupakan langkah awal yang menentukan. Kami mengajak generasi muda terbaik bangsa untuk turun tangan dan ikut berperan dalam mengubah pola pikir dan perilaku kesehatan masyarakat. Mari bersama-sama mendorong masyarakat untuk berpikir dengan paradigma sehat. Salah satu langkah yang bisa diambil generasi muda adalah dengan terlibat menjadi Pencerah Nusantara. Pencerah Nusantara adalah program yang diinisiasi Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk Millennium Development Goals. Program ini mengajak para dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan pemerhati kesehatan masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengabdi selama setahun di puskesmas di desa-desa terpencil di pelosok Nusantara. Tim Pencerah Nusantara akan melalui serangkaian proses sebelum ditempatkan di daerah yang dituju. Pendaftaran dilakukan secara online melalui www.pencerahnusantara.org. Lalu, para pendaftar akan melalui proses seleksi yang ekstensif, dipilih sebagai putra-putri terbaik bangsa untuk terlibat dalam gerakan ini. Tim Pencerah Nusantara kemudian akan mendapatkan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dalam berbagai aspek yang akan berguna, baik di lapangan maupun untuk masa depan mereka. Di daerah penempatan, tim dengan berbagai latar belakang tersebut tak sekedar bertugas mengobati masyarakat yang sakit. Tugas utama mereka adalah dengan melakukan reorientasi peran layanan kesehatan primer. Pencerah Nusantara yang kreatif
bertugas menciptakan program-program yang menyentuh akar masalah kesehatan masyarakat setempat. Tim akan tinggal di daerah yang membutuhkan, merasakan hidup di tengah masyarakat, bersama merumuskan solusi atas masalah kesehatan, dan yang terpenting, menancapkan nilai hidup sehat di keseharian hidup bermasyarakat. Meski berada di pelosok, para pencerah Nusantara didukung teknologi komunikasi dan kerjasama dari tim pendukung yang bekerja guna mewujudkan program-program yang telah dirancang dari lapangan dan sangat dibutuhkan masyarakat lokal di daerah setempat. Mengikuti jejak para pendiri bangsa yang berani mengorbankan jiwa raga guna mewujudkan kemerdekaan negara kita, kini giliran generasi muda terbaik yang terpanggil untuk berperan aktif mengisi kemerdekaan yang sudah digapai. Para dokter muda, dokter gigi muda, perawat muda, bidan muda, dan pemerhati kesehatan masyarakat diajak mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan untuk berangkat ke desa-desa terpencil guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Wahai generasi muda Indonesia, tunjukkan baktimu, mulailah aksimu, jadilah bagian dari gerakan perubahan menuju kesehatan yang lebih baik, menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Jadilah pencerah Nusantara. Ini adalah sekilas, jadi nanti ada video selanjutnya. Itulah gambaran bagaimana tim itu bekerja. Jadi tim berbagai profesi bisa bekerja itu memang sangat susah. Lanjut. Setelah setahun berada di daerah penempatan, saya melihat ini tantangan bekerja dalam tim. Dan nanti ini yang akan teman-teman alami. Jadi di sini ada calon dokter, ada dokter, kemudian ada calon perawat, calon bidan mungkin. Nah ini adalah nanti yang akan kita temui di lapangan. Pertama itu adalah menegakkan komitmen. Jadi mungkin ini materinya sudah ada yang menyampaikan, cuma saya ingin menggarisbawahi apa yang pernah saya alami. Jadi pertama kali bertemu, yang harus dilakukan itu adalah menegakkan komitmen. Dan seringkali kita masuk ke dalam sebuah institusi, ini tidak pernah diminta. Ini tujuan akhirnya seperti apa? Nah itu yang harus kita lakukan. Terus keterbatasan waktu. Seringkali dokternya terlalu sibuk. Jadi kalau misalnya perawatnya mau diskusi, morning report dan sebagainya dengan bidan, dengan pegawai puskesmas, itu sering tidak ada waktu. Kapan kita bisa menyelami mungkin perasaan masing-masing profesi ketika waktu pun kita tidak bisa sediakan? Nah itu keterbatasan waktu. Yang ketiga adalah perbedaan pandangan atau nilai. Ya kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda-beda. Jadi wajar saja ketika kita melihat sesuatu itu, antara sudut pandangnya itu akan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Apalagi profesi kita berbeda. Dan penanaman nilai-nilai di masing-masing institusi itu akan berbeda pula. Terus kesulitan berkomunikasi. Saya dari Padang, saya orang Minang. Kemudian ahli kesehatan masyarakat saya orang Makassar. Perawat saya orang Jakarta. Kemudian bidannya orang Mojokerto. Gimana menyatukan? Dari makanan aja susah. Yang masak bidannya manis. Nak makan mungkin selama penempatan kau. Nah ini yang mungkin terpikir. Orang Makassar beda lagi, logatnya beda. Ya, setiap ngomong serasa diartinya bang, ya. Bang tapi bang. Nah, kemudian perbedaan pengalaman. Nah, kuliah di kedokteran itu masih lama. Jadi biasanya orang yang tamat kedokteran, fresh graduate-nya itu usianya lebih tua. Jadi dia bilang dirinya, wah pengalaman saya lebih nih, karena saya lebih tua, lebih senior. Kemudian penolakan atau resistensi. Pas pertama kali ketemu ya, mukanya kayak gitu kan. Nah ini orangnya seperti ini. Nah itu langsung resisten. Ini sudah ada pertama kali melihat, wah ini setahun bakal jadi neraka nih gitu kan, penempatan seperti ini. Nah itu memang kejadian. Nah terikat disiplin ilmu. Nah ini jelas dengan kita berbagai latar belakang profesi tentu akan mengalami hal-hal seperti ini. Dan ini akan teman-teman alami ketika nanti bekerja, karena sekarang memang diarahkan di RSCM, di Cipto Mangunkusumo itu ini sudah dicoba teknik-teknik bagaimana interprofesi itu bekerja dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ke pasien, artinya pasien sehat. Nah itulah komitmen. Lanjut. Nah sekarang dalam
konteks antenatal, pelayanan antenatal, apa yang terjadi di luar sana? Ya, jadi mungkin kita tahu ibu-ibu calon bidan. Jadi bidan ini hampir tersedia merata di seluruh Indonesia, hampir ada di setiap desa atau kelurahan. Jadi mereka tugas di sana dan mereka biasanya berkolaborasi. Lanjut. Nah, ini adalah level pertama dari pelayanan kesehatan antenatal, pelayanan antenatal. Nah, yang pertama itu adalah bidan. Jadi bidan yang hampir tersebar di seluruh desa dan di seluruh kelurahan. Walaupun ada beberapa daerah di wilayah timur sana yang menjadi pembina wilayahnya itu adalah perawat. Karena rupanya bidan-bidan masih jarang yang mau ke sana. Nah, biasanya mereka menjadi pembina wilayah. Nah, jadi apapun yang terjadi di dalam masyarakatnya, tidak hanya ibu hamil, tidak hanya bayi balita, mereka bertanggung jawab. Nah, biasanya mereka akan berkolaborasi dengan kadar. Nah, di sana jangan salah, nanti ibu-ibu bidan yang mau turun ke daerah-daerah sangat terpencil itu lawannya adalah dukun. Jadi bagaimana nanti berkolaborasi dengan dukun dan dibantu oleh tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Nanti banyak juga kejadian kalau misalnya sudah berantem sama dukun, dokternya udah nggak mau tahu, nanti kena pelet dan sebagainya. Nah, ini adalah bidan. Jadi bidan di tingkat level pelayanan kesehatan antenatal yang terbawah pun dia sudah menunjukkan kolaborasi dengan kader dan bisa juga dia melakukan kemitraan dengan dukun. Nah, kenapa sih negara ini masih banyak permasalahannya? Kenapa rasanya program yang kita laksanakan itu tidak bagus-bagus? Nah, yang kita rasakan bahwa kita membutuhkan ahli kesehatan masyarakat. Mungkin ada SKM di sini. Nah, kita tuh selalu kesulitan dengan data. Bagaimana seorang bidan bisa bekerja dengan fokus, dengan data yang bagus, dan data itu pun harus dianalisis. Prioritas apa yang harus dia kerjakan di desa ini, di kelurahan ini, ketika data itu nggak bagus misalnya. Jadi bagaimana ahli kesehatan masyarakat bisa melakukan orientasi lapangan, melakukan survei, ya. Survei itu tidak harus besar, survei kecil-kecilan di desa itu, kemudian melakukan FGD dengan masyarakatnya, dan dia bisa merumuskan permasalahan. Ini loh Bu Bidan, permasalahannya ini, Bu Bidan itu harusnya seperti ini. Tapi itu pun kenyataannya banyak implementasinya itu belum bagus. Nah, kita kemarin mencoba, jadi nanti akan terlihat di video selanjutnya bagaimana tim ini bekerja. Jadi ahli kesehatan masyarakat ini merangkum, menganalisis data-data apa saja diperlukan oleh bidan sehingga kerjanya itu terfokus. Nah, satu lagi adalah selalu kita tenaga kesehatan ini berpikir ibu hamil tidak datang ke puskesmas memeriksakan kehamilannya itu menjadi masalah. Kalau sudah ada yang kerja lapangan, kelas 1-nya tidak tercapai, kunjungan 1-nya tidak tercapai, apalagi nanti keempatnya, kelas 1-nya udah malas. Tapi rupanya bagi masyarakat itu nggak menjadi masalah. Oh, nanti lahirnya juga bagus kok, anaknya juga hidup. Nah, inilah permasalahan yang menurut kita menjadi masalah, bagi masyarakat belum tentu. Nah, jadi itulah ahli kesehatan masyarakat berperan di sini. Nah, di daerah-daerah endemis, misalnya daerah endemis malaria, nggak tahu di regional 2 masih ada atau tidak? Ada mungkin ya, di Mentawai, di Nias, regional 1. Nah, itu analis laboratoriumnya yang berfungsi. Jadi ibu-ibu hamil itu diperiksa darahnya, dibuktikan apakah dia menderita malaria atau tidak. Nah, dokter mulai di sini bekerja, mendiagnosis apakah ibu hamil ini memiliki risiko terjadi anemia nanti. Kalau misalnya sudah anemia nanti ujung-ujungnya BBLR. Nah, risiko perdarahan nanti. Nah, inilah dokter dan analis mulai kelihatan di sini. Pun dengan ini, daerah-daerah dengan HIV tinggi. Nah, kita Sumatera Barat sekarang alhamdulillah sudah masuk 10 besar. Masuk 10 besar, nomor peringkat 8 sekarang HIV. Jadi sekarang harus hati-hati Bu Bidan bekerja dengan dokternya. Bagaimana bisa bekerja? Kita sekarang
1 sampai 2 orang hasilnya reaktif per hari. Jadi di Sumbar ini 30 sampai 60 sekarang ditemukan kasus HIV baru. Nah kalau misalnya bidannya tidak hati-hati, apalagi yang nanti PKL di rumah bidan dengan standar prosedur yang pencegahan infeksi yang masih sangat minim. Nah itu harus hati-hati. Nah daerah-daerah, misalnya kan kemarin di Nusa Tenggara Timur itu orang di sana makan ubi, sayur nggak tumbuh. Nah disinilah peran dari ahli gizi. Jadi ahli gizi bagaimana bisa, kan ada tuh di flat bagaimana kalau misalnya di sini nggak ada bahan makanan yang bisa diganti adalah ini. Nah itu ada. Jadi misalnya bahan pangan apa yang tersedia lokal di sana. Nah itulah tugas ahli gizi, sehingga ibu hamil ini bisa mendapatkan asupan yang sesuai dengan usia kehamilannya. Nah, di tingkat level pelayanan kesehatan yang terkecil pun sudah terlihat kolaborasi ini. Nah, apalagi nanti kita melangkah lagi ke level pelayanan kesehatan yang lebih tinggi. Nah, di posyandu sudah terlihat. Nah, ahli casing, farmasi di mana? Nah, efek malaria ya, banyak sekali efek samping penggunaan obat malaria. Nah, farmasi bisa masuk ke ranah-ranah seperti ini. Lanjut. Nah, sampai ke puskesmas. Sumber daya kesehatan, terutama tenaga itu masih terbatas. Iya, benar. Karena memang pemerataannya. Biasanya puskesmas mensiasati puskesmas di tempat saya bertugas, pelayanan ibu hamil itu, pelayanan KIA itu cuma dilayani 2 kali seminggu. Nah itu nggak apa-apa, karena biasanya bidan yang berasal dari daerahnya itu ikut serta, jadi semua ikut dalam 2 hari. Kita seringkali memaksa masyarakat untuk datang ke puskesmas, tapi kita sendiri tidak siap. Jangankan berpikir tentang kolaborasi antar profesi dalam peningkatan kualitas pelayanan antenatal, kita pun nggak siap. Nah, contohnya adalah alur saja. Waktu datang ke sana, jangankan pasien, saya aja bingung. Mau berobat itu loketnya di mana, kemudian KIA-nya di mana, nggak ada denanya. Nah itu harus dibuat sedemikian rupa. Jadi kita pengen ibu hamil ini bagus, kita juga harus mempersiapkan diri. Nah sebelum menunjukkan kolaborasi ini harus dipersiapkan. Dibikinlah tim, ada KKN dan sebagainya, dan contoh-contoh lainnya itu dibikinlah di puskesmas itu alur pelayanan untuk pasien hamil. Jadi biasanya yang terjadi itu adalah rujukan internal. Nah pasien hamil, ibu hamil ini datang ke ibu bidan, kemudian dia akan dirujuk ke laboratorium, dicek HB-nya, kemudian dicek golongan darah. Golongan darah penting untuk kasus-kasus yang masih tinggi terjadi perdarahan. Jadi ketika kita melakukan rujukan, itu rumah sakitnya sudah siap. Nah, biasanya juga dilakukan rujukan internal di gizi dan dokter gigi untuk terjadinya infeksi-infeksi di gusi biasanya. Nah, inilah hampir sama dengan pelayanan di posyandu atau pusku tadi, bahwa di puskesmas pun terjadi. Tetapi di puskesmas kita sudah melakukan mekanisme sistem rujukan. Jadi kita harus mempersiapkan pasien ini dengan penilaian risiko persalinannya. Apakah nanti akan terjadi penyulit pada saat proses persalinan atau tidak. Lanjut. Nah, untuk manajemen rujukan itu melibatkan lebih banyak pihak lagi. Nah, biasanya ini melibatkan dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Nah, kalau di sini mungkin masih rada-rada takut ya. Kalau misalnya kita mau hubungi dokter spesialis itu harus suaranya pelan banget. Kalau misalnya harus minta maaf dulu. Biasanya kalau saya dulu ujian pun masih minta maaf. Padahal nggak salah apa-apa. Maaf dong, kamu salah apa? Kalau di saya Tamatan Udayana, hal-hal gitu nggak ada. Jadi ini kalau istri saya kan Tamatan Padang, dia selalu cerita kalau misalnya kita harus minta maaf gitu kan. Loh, kamu salah apa? Nggak salah apa. Nah kalau di sana pun kita bisa BBM-an, WA, di chat, line, pet kan.
dengan objeknya. Nah kebetulan dia kakak tingkat saya juga. Nah ya enak aja, ini ada pasien nih gitu kan, nggak panggil beli juga, nggak panggil apa, ada pasien nih, gimana nih? Oh ya ditunggu ya. Nah, jadi enak. Nah kita harus tahu nanti dokter-dokter siapa sih spesialis objeknya, kita harus tahu. Jadi nanti merujuk kan, nanti udah ujung-ujungnya kena marah. Oh kamu merujuk ini. Terus di audit namanya ada permasalahan. Bidan pun seperti itu. Nanti di rumah sakit ada senior merujuk pasien. Oh kamu nggak pasang infus ini. Kok tindakan ini nggak bisa? Kamu puskesmasnya nggak bisa. Nah itu harus. Jadi dalam mekanisme rujukan nanti yang terakhir ini kita bahas. Dalam mekanisme rujukan itu yang harus dipersiapkan adalah orang yang merujuk kita, kemudian orang yang menerima, dan sistem di tengah itu, termasuk sistem transportasi. Ya enak kalau misalnya dari sini puskesmas Padang Pasir merujuk ada pasien, ya jarang juga sama Padang Pasir merujuk. Puskesmas di Lubu Alung merujuk ke M Jamil, ya gampang darat. Tapi kalau misalnya kejadiannya di daerah-daerah yang daerah sangat terpencil dan aksesnya menggunakan kapal motor siapa yang mau digunakan? Nah, mekanisme rujukan ini harus dibuat sedemikian rupa, tidak hanya kolaborasi internal kita dari tenaga kesehatan, juga melibatkan kolaborasi dengan eksternal, termasuk Bapak Camatnya, Bapak Lurahnya, Bapak Kadusnya, termasuk dukun yang biasa melahirkan di sana. Biasanya setelah dukun gagal, datang ke bidan. Setelah bidan gagal, ke dokternya nanya. Nah, itulah alur-alur bagaimana pelayanan antenatal itu terjadi. Nah ini tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, ini juga bisa terjadi di sekitar kita yang masih menganut konsep-konsep lama tentang pelayanan antenatal, pelayanan terhadap ibu hamil. Nah karena saya dibatasi waktu dan nampak sudah mengantuk, ini akan kita tunjukkan bagaimana tim ini bekerja, bagaimana kolaborasi ini terbentuk sehingga kualitas pelayanan antenatal kita, pelayanan terhadap ibu hamil kita bisa semakin bagus.
bergandeng tangan saling menguatkan itulah jembatan untuk menuju pelayanan kesehatan yang lebih mumpuni dan pasti Indonesia lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NHC Regional. Baik, kita langsung masuk ke agenda selanjutnya, yaitu kuliah dengan materi praktek kolaborasi. Apa itu dan mengapa perlu? Yang akan dipandu oleh Yulia Devina Suci. Kepada Yulia Devina Suci, disilakan. Terima kasih. Halo. Assalamualaikum. Mana semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi teman-teman kan udah mendapat sambutan dari orang-orang yang sangat luar biasa mengenai interprofessional education. Tapi apa teman-teman tahu seberapa penting sih interprofessional education itu? Ngapain kita harus belajar? Ngapain kita harus kolaborasi sama profesi lainnya? Terus ngapain juga teman-teman harus repot-repot bangun pagi di weekend datang jam 7 buat ngikutin Nusantara Health kolaboratif. Jadi mungkin teman-teman masih belum mengerti bagaimana seberapa penting sih Nusantara interprofessional collaboration ini berdampak pada pasien kita nanti yang akan kita tangani jika kita tidak melakukan interprofessional education dan interprofessional collaboration dengan baik. Ya, jadi ini sering sekali terjadi, betul, tentang komunikasi, tentang pengambilan keputusan yang salah, terus pendelegasian tugas, betul kata Dedi sama Reski tadi, dan hal ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Omas. Bisa CV Dr. Omas, graduat pendidikan yaitu S1 FK UNAN, spesialis anak FK UI tahun 92, dan Magister Administrasi Rumah Sakit FKM UI 2001. Riwayat pekerjaan terakhir merupakan Direktur Utama dari RSUP M. Jamil 2010 hingga 2013. Pada Dr. Omas, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah karena kita sampai siang ini masih segar, dan insya Allah sampai selesai materi pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Dan kita kirimkan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang sebenarnya ini adalah sekelompok anak-anak saya bahagia sekali berbagi pada hari ini karena saya sempat hampir lebih 10 tahun pusing di rumah sakit Jamil. Itu tidak lain tidak bukan adalah masalah kolaborasi. Itu saya rasakan betul, sehingga benar apa yang disampaikan komentar tadi. Saya akan punya contoh yang lebih dahsyat lagi. Itu belum dahsyat, contoh yang tadi itu belum dahsyat. Saya punya contoh yang lebih dahsyat lagi akibat tidak adanya atau tidak adanya kolaborasi interprofesi, bahkan intraprofesi. Boro-boro intra saja itu banyak yang berkelahi. Nah, jadi ini kita akan kupas habis bagaimana sebetulnya benar kata Pak Direktur yang dari Dirjen kita, di bahwa masalahnya bukan pada kompetensi ilmu, masalahnya adalah lebih ke soft skill, lebih ke kecerdasan emosi, dan lebih kepada kecerdasan spiritual. Ini yang sebenarnya kalau ini bekalnya kurang, kita sebagai manajer akan bertemu dengan permasalahan, nantinya ujung-ujungnya adalah pelayanan kita benar-benar jelek. Jadi seperti kata Pak Direktur tadi, ujungnya sebenarnya membuat pelayanan bermutu. Jadi saya kenapa bahagia, walaupun saya sekarang sudah tidak direktur, sudah 6 bulan ini tidak direktur. Kenapa saya bahagia? Karena selama ini saya berkeluh kesah, kok tidak dimulai dari akademi, mereka ini diakrabkan. Nah, jadi sekarang ternyata itu sudah ada. Saya terlibat. Jadi ternyata itu sudah ada. Pertanyaannya, bagaimana teknis di lapangan? Jangan berteori-teori saja. Yang paling pusing adalah praktisi. Jadi ini berbagai teori nanti akan keluar. Jadi sama dengan ini, mana yang lebih enak jadi dosen daripada jadi direktur rumah sakit? Saya dua-duanya mengalami. Paling enak jadi dosen. Dosen cukup ngomong, ini ya, awas kalau tidak lulus. Nah, semua ngomong itu aja kalau dosen. Terangkan uji ya. Direktur rumah sakit, tolong satukan antara cleaning service sampai profesor, persatukan mereka. Coba, gampangkah itu? Tidak gampang. Dan begitu itu tidak gampang, dampaknya apa? Dampaknya pasien meninggal. Pasien meninggal. Jadi akibat kita sok-sokan, akibat kita arogansi, akibat kita tidak koordinasi, akibat kita tidak komunikasi, biasanya dampaknya adalah pasien ini bagaimana bisa meninggal, yang paling beratnya bisa cacat sebelum meninggal, bisa juga tidak puas. Kenapa banyak ke luar negeri dari Sumatera Barat? Kenapa mereka pergi ke Singapura? Kenapa mereka pergi ke Malaka? Jawaban salah satunya adalah mutu layanan kita itu tanda tanya, dan salah satu mutu itu adalah komunikasi. Jadi boro-boro antar profesi, kadang-kadang intra profesi saja itu tidak bisa didapatkan kata sepakat yang benar-benar memuaskan pelanggan. Inilah tantangan ke depan dari Anda semua. Mudah-mudahan dengan diperkenalkannya bahwa rupanya kita harus berkolaborasi. Salah satu cara yang akan dipakai untuk membuat pelayanan kesehatan yang di lapangan nantinya bermutu. Di manakah itu? Di mana saja. Mau di puskesmas maupun di rumah sakit. Saya memegang rumah sakit itu, rumah sakit tersier dengan 2.400 personil. Terbayangkan, menyatukan 2.400 personil dibarengi dengan nanti juga akan saya kasih tahu. Ini otomatis baguskah? Tidak. Ketika Anda berkolaborasi, pada kenyataan nanti Anda dikirim sendiri-sendiri. Jadi saya mikir sekarang, jangan-jangan nanti jangan dekan yang mengirim fakultas kedokteran, harusnya rektor mengirimkan sekian orang koas, sekian orang dari IKM, sekian orang dari keperawatan, sekian orang dari kebidanan, masuk pada periode sekian. Ini itu lebih baik. Mungkin ini dalam bayang saya. Kalau sekarang rektor mengirim dekan mengirim pula untuk koas, kemudian datang pula farmasi mengirim pula untuk farmasi, kemudian si anu mengirim pula. Jadi tidak terjadi. Dan setelah mereka kadang-kadang ada bersamaan, farmasi mengirim, kedokteran mengirim, tetapi belum ada belum ada satu silabus yang menyatukan. Ini asik dengan profesi ini asik pula dengan profesi ini. Ini yang saya alami. Saya sudah boleh dikatakan sudah malam melintang melihat itu, dan sudah sangat kenyang, sudah sangat hafal apa dampak kalau
organisasi tidak berkolaborasi, dan juga apa dampaknya kalau contoh yang kolaborasi sempurna. Jadi ini saya diminta bicara seperti saat ini, saya langsung terasa mau dan ini berjam-jam saya berbuya nih. Kita masuk masa jam, jadi tidak banyak kan saya soal cuma tidak punya banyak waktu, sehingga barangkali jam berapa mungkin jam itu saya ini datang. Jadi tidak apa-apa, saya tidak menyesal karena saya dapat menyampaikan ini loh, di lapang tuh begini loh, kolaborasi itu begini ternyata. Sedikit kita bahas nanti sebenarnya apa kolaborasi itu. Silakan. Jadi yang jelas, yang penting ini aja deh. Kalau ada satu pasien, kira-kira mudahnya kroyoklah satu pasien ini oleh berbagai profesi. Tujuannya hanya satu, berilah yang terbaik sehingga hasil yang didapatkan maksimal. Bagaimana dong caranya? Oh, banyak elemen yang dibutuhkan. Apa itu elemen yang kita butuhkan untuk Ini kira-kira yang dibahas ya. Ini 5 topik ini nanti kita bahas terus. Jadi elemen-elemen apa saja itu yang ada kalau untuk menyelamatkan pasien yang satu tadi itu. Jadi harus ada kebersamaan. Nah ini yang paling sulit, kebersamaan. Masing-masing profesi arogansi atau maaf ada yang nggak pede gitu loh. Udah tamat ini, atau ada juga yang kebablasan. Di beberapa contoh ya, ada seorang perawat D3 kemudian pergi pelatihan X, kemudian selesai pelatihan X, ini bukan teman saya teman saya cerita, tiba-tiba dia ngomong gini kepada super spesialis, orang ini nomor 4 dunia untuk spesialis jantung. Apa katanya, kata si perawat yang pulang pelatihan ini, dok kita setara loh, dok setara. Kira-kira cocok kalimat itu. Kita perawat D3 kemudian pelatihan 3 bulan, kemudian kita ngomong ke sub spesialis jantung yang dia adalah nomor 4 internasional, CV-nya nomor 4 untuk kompetensi bedah orangnya, bedah jantungnya. Kemudian si perawat yang pulang pelatihan tadi, dok kita setara loh sekarang. si profesor yang mendengar ini kayaknya agak bodoh gitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang kurang pas. Ada juga yang sebenarnya berpeluang untuk memberikan ilmu karena tidak pede, diam aja. Seperti tadi contohnya ya, itu perawat itu sangat bagus. Yang dalam contoh tadi, perawat itu tahu bahwa oh jangan-jangan kenapa intubasi gagal nggak bisa di bawah dong, lakukan tracheostomy dong. Benar tuh perawat tadi. Dokternya sok-sokan arogansi luar biasa. Itu tadi kejadian tadi. Jadi maksud loh kok ini terus kok nggak masuk halnya obatnya tracheostomi. Benar perawat yang mungkin ilmu perawatnya sudah sangat oke. Dan ilmu perawat sangat oke ini sering ada medicine Carlos kalau di Indonesia itu sering sekali perdebatan antara dokter dan sering benar perawat. Dok, saya menduga pasien ini adalah elektron imbalance-nya karena dia duduk. Oh tidak, kata dokternya sosokan. Ternyata diperiksa ternyata benar. Tapi ada dokter yang mengakui hebat, Anda hebat. Ada juga yang nggak mau tahu, kayaknya dia manusia yang paling oke di bumi ini. Ada juga seperti ini. Mohon maaf saja, saya banyak seperti itu. Saya mohon maaf saja, terutama yang sumber saya dari ke atas itu arogansi, banyak yang arogansi. Apakah dokter yang arogansi? Mungkin juga dirangsang oleh pendidikan, mungkin juga dari sononya. Ini mohon maaf, kalau ada tes manusia yang paling egois. Kalau memasuki fakultas ternama di kedokteran ada itu. Kenapa manusia egois? Paling tinggi passing grade-nya, paling okean, paling nomor 1 dan sebagainya, sehingga ada rasa arogansi. Dan waktu pendidikan kebanyakan juga otonominya kebablasan. Merasa agak pede amat gitu, merasa agak untuk orang gitu. Akhirnya sampai tamat terbawa-bawa. Udah ke daerah segitu-gitu juga. Ada juga di demo oleh masyarakat. Jadi soft skillnya sebenarnya di demo. Kalau kompetensi ilmunya kita yakin sudah sangat oke. Tapi berhasilkah kolaborasi dengan kompetensi knowledge? Ternyata tidak. Apa yang membuat kolaborasi berhasil? Ternyata adalah skill attitude sebenarnya lebih ke arah soft skill itu. Dan ini yang sulit. Makanya Anda ini jangan pulang saja, berkewajiban menyampaikan. Tadi pernah kita senang ya, sampaikanlah ke teman-temannya, buatlah program lanjutan agar
semua profesi berubah, bukan anda-anda yang di dalam ini saja yang berubah. Kalau itu berubah, baru Indonesia berubah. Yakinlah. Saya udah kenyang, udah curhat, udah menangis, udah menangis, mati mesin gara-gara tidak kolaborasi. Nangis jadi direktur, aduh beban berat banget itu. Ada yang berkelahi antar ini, ada yang dengan gagah mau ngomong, dengan bangganya itu nak ngomong, macam-macam yang sampai ke saya. Kemudian waktu menyelesaikannya itu luar biasa. Makanya alhamdulillah dari dulu, dari pendidikan akademik diperkenalkan interpersonal, diperkenalkan education. Mudah-mudahan paradigma anda yang di dalam ruang ini mulai berubah sehingga nanti paradigma merubah paradigma jauh lebih sulit daripada melatih skill. Saya juga sudah mengalami itu. Merubah paradigma, manajemen perubahan ini butuh waktu luar biasa. Tapi kalau melatih skill, dilatih untuk skill ini 3 bulan, oke, Islam tamat. 6 bulan, oke, tamat. Tapi merubah paradigma, termasuk yang senior saya, metode begini aja udah bagus. Contohnya paling gampang, ketika kita menjadi tutor, tutor dengan mahasiswa FK, preklinik. Wah, kalau ketemu pasien itu, selamat siang, saya dokter Anu, saya itu kenyataannya di lapangan itu nggak ada. Apa katanya? Wah mas, kok nggak ada dosen kayak itu? Karena dia lihat di rumah sakit, obat aja itu yang beredar. Nggak ada yang selamat siang, saya dokter Anu, saya akan memeriksa anak ibu dan saya nggak ada seperti itu. Rata-rata letak pas kita, terbat, dok itu berapa? Kendala. Itu komunikasi yang banyak. Begitu komunikasi yang banyak. Dan mohon maaf, saya statistik orang-orang seperti itu mulai ditinggalkan oleh pelanggan. Mulai ditinggalkan oleh pelanggan. Dan ketika saya tanya kenapa pelanggan berpindah ke yang muda-muda, saya tanya, itu kan profesor, kenapa ada ke sana lagi bu? Profesor aja kamu nerangin. Ini contoh ya, ini contoh-contoh saja. Jadi beranjak daripada situ, walaupun ini teori ya, ini nggak gampang ini. Ini kalau dijalankan luar biasa hasilnya, tetapi begitu dia tidak jalan, begitu dia terhambat, hasilnya ya seperti sekarang. Anda mungkin suatu saat pergi ke rumah sakit tak puas, ya begitu. Harusnya itu tidak terjadi. Dengan ramainya jenis profesi ini harusnya tidak terjadi. Jadi kepercayaan. Jadi kalau tidak percaya dengan teman kita bekerja, biasanya kalau sudah tidak percaya, bahasa tubuh ini sudah nampak. Bahasa tubuh orang yang tidak mempercayai temannya bekerja sudah sangat kelihatan. Dan biasanya itu mengganggu untuk kolaborasi selanjutnya. Kemudian kerjasama, berbagi tugas setara. Setara ini mohon maaf, kalau dari sejawat saya, apa katanya? Dia tidak tahu bahwa keperawatan itu punya body of knowledge tersendiri. Dia mengira itu adalah cabang atau asisten atau suruhan atau vokasional atau vokasional. Begitu kata teman-teman saya, terutama senior. Dia tidak tahu bahwa perawat itu punya body of knowledge tersendiri. Dia tidak tahu. Saya kadang-kadang menyadarkan itu juga gampang itu. Dia bukan asistennya. Anda yang keperawatan, di mana yang perawatan? Coba tunjuk tangan siapa yang keperawatan. Ada yang keperawatan? Sedikit ya. Jadi Anda sebetulnya setara ini, tapi tolong juga setara yang sebenar-benarnya setara. Kuasailah body of knowledge ilmu keperawatan itu sehingga kita berdiskusi setara. Jangan juga sedikit melapor, dok, suhunya naik dok, kayaknya rehidrasi dok, jangan begitu. Dok, saya telah menemukan pasien itu dalam keadaan febris suhu 39,6 dan telah saya tata laksana febrisnya dengan ini, titik. Ngomongnya gitu loh. Ini dah, ininya ini dah, lapor. Nah itu namanya bukan kolaborasi, itu namanya silahkan saya diinjak-injak. Hai dokter, silahkan saya diinjak-injak. Itu artinya tuh. Saya kasih artinya langsung karena saya di lapangan, tahu betul saya, tahu betul. Kalau Anda mau kesetaraan, tunjukkan saya adalah S1 keperawatan. Tidak perlu disebut, orang juga akan. Jadi jangan diminta pengakuan, biar orang lain mengakui keberadaan kita. Ini satu lagi ya, jangan meminta gitu. Dok, setara ini mana dok? Kayak itu, dok, dokter tahu ya kita setara. Jadi itu namanya diminta, nggak usah diminta-minta. Biarlah dokter bicara, canggih perawat sekarang, harusnya demikian.
harusnya. Jadi itu dua belah pihak berubah. Si dokter menurunkan arogansinya, si perawat isilah ilmu kita sebanyak-banyaknya, keluarkanlah body of knowledge kita itu ke pasien sehingga adalah kesetaraan. Dan juga kalau kita baru pelatihan 3 bulan, janganlah mengatakan itu kepada super spesialis. Ini contoh saja. Ini contoh. Saya suka yang ekstrim biar nangkep gitu. Itu yang saya maksud. Apa itu kolaborasi gitu. Kemudian tanggung jawab. Jadi jangan enak-enak saja Anda setelah setara apalagi dong. Ya tanggung jawab Anda lain dengan tanggung jawab dokter. Profesi dokter itu tanggung jawabnya, profesi apoteker itu tanggung jawabnya, profesi perawat itu tanggung jawabnya. Jangan nebeng tanggung jawab. Tanggung juga kalau ini yang bermasalah adalah yang atau pelayanan keperawatannya, ketika di posisi hukum Anda tampil mempertahankan itu. Tidak bisa nebeng dok, numpang lah dok, gimana itu saya salah sih, tapi kalau bertanggung jawab nanti di pengadilan tolonglah dokter. Tidak bisa juga karena body of knowledge-nya masing-masing. Jadi yang makanya saya bahagia ini, coba sekarang mikir kita apa yang menjadi body of knowledge masing-masing profesi kita. Jadi biasanya kalau tidak ada kerjasama bagi tugas masing-masing ini, biasanya ujung-ujungnya pasti kesengsaraannya adalah pada yang menerima pelayanan. Terus, jadi tim kolaborasi itu dulu ya kita menganggap pasien gradasinya di bawah kita tidak. Sekarang pasien itu adalah mitra profesi kesehatan, mitra. Jadi mitra, kalau mitra apa? Dia berhak berpendapat, dia berhak tahu ini itu, dia berhak ini mitra. Jangan sekali-kali Anda menganggap pasien atau klien, kalau mereka klien, mana klien, ada istilahnya klien, ada pasien yang datang kepada kita, mereka adalah bawahan atau di bawah kita, atau boleh diminta seenak tidak. Tidak itu lagi, itu zaman saya dulu, zaman bahula. Itu memang dokter itu adalah manusia berkacamata di balik sedan, ngomongnya jarang, jasnya panjang. Kalau ditanya tidak boleh tidak tertanggung jawab, pasien yang ngomong putih bisa 1000. Nah, itu zaman kuno. Kalau sekarang tidak itu lagi tampilan dokter, tidak itu lagi. Jadi tolong kita sadar betul bahwa dunia sudah berubah, profesi makin lama makin banyak. Kenapa itu? Karena tanggung jawab itu makin spesifik, makin halus-halus, sehingga pasien mendapat yang lebih sempurna. Itu sebetulnya. Jadi kalau kira-kira, jadi ada dokter, ada perawat, ini pasien ini pusat dari anggota tim kolaborasi. Di setara dengan dia pusatnya, semua mata menuju ke dia. Kira-kira fisioterapi, psikolog, perawat, dokter, gizi, apoteker, psikolog klinis ya, psikolog klinis, pekerja sosial. Bisa juga masih bisa ditambah dengan manajer, misalnya contohnya manajer kasus. Terus ini contoh, kalau dulu dokter adalah captain of the ship, itu dulu istilahnya. Dokter segala-galanya, semua bertanya ke dokter, captain of the ship, kan kapten kapal. Sekarang hanya salah satu anggota dan biasa sering dijadikan ketua. Oke lah ketua kan sama dengan kita. Yang lain cuma mengkoordinir saja. Dan pasien yang di tengah. Ini paradigma baru ya. Patient center care itu pasien adalah di tengah. Nih ini adalah profesional yang calon-calon sekarang yang ada di luar ini. Artinya setara ternyata pasien dengan kita. Tidak ada kita lebih tinggi dari pasien. Ingat baik-baik kalimat ini. Tidak ada pasien lebih rendah dari kita tidak lebih tinggi dari pasien. Kita adalah pasien berhak mengeluh, berhak melepaskan, dan tidak boleh bohong. Kita berhak menangani, berhak meluruskan dan sebagainya. Jadi ada tanggung jawab dan masing-masing. Jadi pada video yang tadi antara dokter dengan perawat, komunikasi dan kolaborasi dan perencanaan tidak matang. Walaupun masing-masing super, tetapi super yang tidak berkomunikasi hasilnya 0,0 untuk pasien. Walaupun ilmu kita mungkin sedang-sedang saja, berkolaborasi baik, kerjasama, saling menghargai, betul-betul ingin menyelamatkan pasien, malah itu lebih bisa diharapkan hasilnya ketimbang super, tapi kerja masing-masing. Ya, biar care about you. Jadi betul-betul pasien sekarang menjadi kunci terus. Nah, jadi elemen kunci efektivitas kolaborasi itulah. Jadi mau efektif, syarat ini.
kayaknya gampang-gampang yang tidak sayang di lapangan. Aduh, inilah permasalahan luar biasa bagi manajer. Makanya sekarang jadi dosen, kalau udah ketemu ini, aduh enaknya jadi dosen, tinggal memberikan kuliah di depan, kita kasih tugas, kita nilai, kita lihat aja. Namanya menginikan organisasi, menyatukan ini dan ini, menyatukan idenya luar biasa susahnya. Yang paling contoh paling gampang adalah pengakuan dari Pak Ali Gufron, yang beliau dulu adalah dekan, mungkin pendidik yang lebih banyak ya. Begitu beliau sekarang di Kementerian Kesehatan, dulu kan orang luar dari luar lapangan itu kan koreksi Kemenkesnya kerja itu ngorek-ngorek jelek-jelek, dimasuki dunianya, ya Tuhanku sulitnya mengkomunikasikan, sampai dia bilang, aduh pintar-pintarnya orang di sini, saya jadi tidak ada benar. Jadi beliau mengakui sekarang bagaimana orang itu cepat membuat program meningkatkan peninjauan ke lapangan, ternyata tapi hasilnya ya segitu, baru nggak bisa sesuai dengan apa yang kita ucapkan langsung berhasil, nggak bisa begitu. Tapi yang jelas pengakuan bahwa oh lapangan itu berbeda sekali dengan teori, sangat berbeda antara lapangan dengan teori. Jadinya enak banget mengajar-ngajar saja, tapi coba praktekkan oleh praktisi mencret dan ini saya sampaikan ini, makanya memperkenalkan ini sekarang di dalam rangka menurunkan nanti pusing manajernya tidak bisa hilang, karena nanti masih ada truf-truf apa yang akan kita pakai dalam kolaborasi. Di kolaborasi Anda sudah tahu bahwa oh itu loh intinya gitu. Jadi tujuan bersama, bukan tujuannya sesuatu. Kalau perawat punya tujuan pula, oh dokter punya tujuan pula sendiri, farmasi punya tujuan pula sendiri. Ini yang tidak, itu tidak namanya tujuan bersama, itu tujuan masing-masing namanya. Tujuan masing-masing inilah yang akan mencelakakan pasien. Jadi asertif, ketegasan tadi persis apa yang saya bilang dari ada ketegasan, ada itu beberapa jadi dia pelajari, aduh kalau pesawat dibuat seperti ini jatuh dulu nih, besar dulu nih, itu kita tadi kan, sehingga patient safety ini memang di Indonesia kita bisa ditayangkan oleh Menkes tahun 2005. Tapi jalannya jangan anda kira gampang ya. Wah jalan dulu nih. Saya mulai dengan buat organisasi, saya pimpin rapatnya di rumah sakit M Jamil. Kita minta masing-masing tim untuk berkolaborasi benar. Hasilnya ya seupil. Nah ini contoh, nggak gampang. Berapa tim kita bikin tim, kita harikan, kita kumpulkan, pimpin rapat 3 kali dengan rapat, lanjutkan dong rapat ini, lanjutkan berikutnya di tempat di sana atau di mana. Namanya manusia soft skill kan, namanya PNS ya gaji kan segitu juga, apa ini juga tidak lanjutin seperti ini juga kok nggak nambah-nambah. Nah, ininya ini yang tidak tentu, itu kalau praktisi berhadapan dengan itu. Jadi jangan dibayangkan seperti menghadapi memberikan kuliah, tidak seperti itu. Ini walaupun komunitas 8 cuma 8 tapi luar biasa. Jadi masing-masing profesi ya, tolong otonomi profesi Anda itu dijaga. Oh rupanya kalau ini tanggung jawab saya, kalau ini tanggung jawab ini itu, dan itu nanti dituangkan dalam bentuk standar prosedur operasional SPO masing-masing. Jadi nanti jelas. Jadi kalau ketika anda nyambung, udah tahu oh ini saya nyambung nih. Soalnya obat tuh harusnya begini-begini, dia enggak nanti ada saya contoh kan. Nah itu oh ini obat masalahnya. Kalau ini masalahnya, ini contohnya. Terus ya, jadi ini kalimat yang sangat gampang dituliskan, tapi bertahan. Ini contohnya, baru merubah paradigma dan mulai merubah loh. Ini baru mulai merubah. Oh, perlu kerjasama ya. Ini kalau luar dari sini baru Anda dapat. Kecuali kalau nanti ada grup-grup tidak lanjut yang kerjanya adalah mencoba melaksanakan ini di lapangan, memberikan masukan ke dekan. Oh Pak Dekan dapat masukan begini nih. Nah begini nih, ini saya baru dia berdampak. Kalau Anda cuma kesini saat ini, kemudian Anda keluar dari ruang ini, ya udah oleh-olehnya bawa rendang. Nah, misalnya dari jauh bawa rendang. Dan itu oleh-olehnya Pak Bu, ternyata harus ada perubahan sistem mendasar kalau mau nanti kolaborasi sempurna, kalau mau nanti pelayanan kesehatan itu bagus. Sekarang mencaci-caci pelayanan kesehatan kita sangat oke tuh. Pertanyaannya hulunya bagaimanakah? Makanya saya yang paling berbahagia hari ini. Oh ternyata sekarang yang sakit kepala saya selama ini sebagai direktur bisa terobati nih. Oh diperkenalkan loh dari awal-awal dari dini, yaitu namanya IPI. Oh gitu. Nah jadi kalau nanti pas kita melanjutkan nggak susah-susah amat. Nanti akan dilakukan dalam bentuk permission orang akreditasi. Terus. Nah, jadi kenapa tadi penting kolaborasi itu kembali ke tadi balik ke sebelumnya.
Jadi tidak mungkin selesai oleh satu profesi. Jangankan satu profesi, sudah satu dokternya, dokter anestesi, tambah dokter THT, tambah dokter, mungkin dokter kita konsultasi lagi dokter bedah, dokter banyak sekali. Dulu tidak satu loh, rupanya ini dan sebagainya. Rupanya ada penyakit diabetes, pakai penyakit dalam. Dan ini contoh saja ya, ini baru satu intraprofesi, belum lagi profesi-profesi lain. Ini sadar kita. Kemudian ini arti multi profesi gitu kan. Kemudian penyakit itu berkembang lagi, meneliti orang tambah lagi ilmu baru, meneliti tambah lagi ilmu baru. Artinya apa? Tidak selesai oleh satu profesi, tidak selesai oleh satu sub, selesai oleh siapa? Bersama-sama. Jadi butuh kolaborasi. Kemudian sekarang saya yang merasakan, ada yang waktu itu mahasiswa salah pasang ini ya, Anda pasang pasang kateter, ini ternyata ruptur uretranya, rumah sakit dituntut. Sakit dituntut karena dia merasa dikalikannya harinya sekian M. Dia ternyata sekian M. Ada itu model untuk tetap itu paling pusing jadi direktur. Ini belum selesai, ini belum kolaborasi, ini tim yang kemarin bikin masalah, datang masalah baru berikutnya. Oleh pendidikan yang tidak jelas apanya mungkin yang dia harus kerjakan dan sebagainya, si A juga kurang oke, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian hari satu lagi, sekarang berapa lama pun pasien, misalnya contoh penyakit hernia imunisasi contoh, itu paket yang akan dibayar oleh BPJS misalnya 4 juta, ini contoh ya, 4 juta, mau 10 hari, mau 3 hari, mau 2 hari, mau sebulan, bayar tetap 4 juta. Nah, kalau tidak ada kolaborasi, apa dampaknya? Biasanya length of stay pasien akan panjang. Kenapa panjang? Karena masing-masing profesi mengobati sendiri-sendiri, berjalan sendiri-sendiri. Dampaknya adalah manajemen ke lingkungan, karena walaupun di total ternyata seandainya tidak dibayar BPJS, pasien ini harusnya kena keluar 29 juta, paket hanya akan dibayar 4 juta saja. Tapi kalau berkolaborasi, yang tadi harusnya 7 hari, mungkin 6 hari, mungkin 5 hari, apa artinya? Biaya operasional rumah sakit menjadi sedikit. Apalagi dampaknya khusus untuk rumah sakit pusat seperti Jamil, kalau biaya operasional menurun, duit kita sebanyak itu juga, sisa untuk jasa akan meningkat. Saya kemarin ini nulisnya dikiranya duit lagi. Nah, maksud saya adalah ingin menceritakan kepada Anda bahwa kolaborasi itu penting dan harus. Kalau tidak, nanti kita tidak dapat. Ini ya, ini saya aja nambah nih. Maksudnya saya yang merasakan seperti apa di lapangan, makanya saya tulis. Inilah penderitaan batin saya, makanya saya keluarkan saat ini. Ini penderitaan batin saya selama. Sekarang saya tidak lagi jadi direktur. Alhamdulillah, indahnya dunia ini, ya ampun. Dulu betul-betul tidak bisa dinikmati karena indah, karena kolaborasi yang kita harapkan, yang kita sangat inginkan. Yang paling parah itu apa saudara-saudara? Kalau ada pejabat dirawat, aduh, pejabat ini pejabat publik yang mulutnya gini gitu, ternyata tenaga kita, aduh mak, bahasanya kurang oke, aduh cara-caranya ini, jadi mati nanti saya memoles-moles. Saya sebagai manajer nanti akan memoles-moles kelemahan teman-teman saya. Sampai berapa lama saya punya tenaga untuk memoles? Bu, kemarin itu Bu, si dokter Anu itu Bu, kamu malam telepon, mohon maaf ya kalau dia tidak ketemu sama Anda, nggak datang Bu, nanti itu saya salah hati, berdiplomasi dan sebagainya, keluarlah kata-kata diplomasi dan sebagainya untuk menetralisir situasi yang terjadi. Nah, ini kira-kira yang pernah saya alami. Terus ya, ada sebenarnya terus jadi kalau kolaborasinya sangat bagus untuk profesi, ada nih bagus semuanya untuk saja. Kalau bagus ya, jadi silakan bagus. Terus untuk profesi ini ujung-ujungnya meningkat kohesi. Untuk organisasi nih menurun biaya operasional, menurun kejadian tadi KTD. Jadi saya contohkan KTD satu. Kemudian ini efisiensi untuk pasien yang merasa hemat karena lebih pendek length of stay dan sangat puas dan akan cerita ke yang lain, dan biasanya juga akan membuat organisasi lebih oke. Terus
Jadi tanggal pelaksanaannya dari soft skill, kendala psikologis, persepsi, jadi cara pandang kita tidak sama nih, karena sekarang kita menyamakan cara pandang, mudah-mudahan ini tidak bermasalah ke depan. Jadi hambatannya itu hambatan teknis sebetulnya. Nanti itu hambatan teknis di lapangan. Kemudian otonomi pendidikan profesi yang sangat-sangat, barangkali saya katakan mohon maaf, kedokteran kadang-kadang kebablasan otonominya sehingga merasa sangat arogan, sangat merasa superior dan sebagainya. Kemudian institusi rumah sakit kadang-kadang walaupun dikatakan tidak mendukung, itu maksudnya kebijakan realnya apa di lapangan. Kalau ke depan kemudian ada terus. Jadi contohnya sekarang ada pendidikan pathway itu bersama mengisi semua perawat, mengisi dokter, mengisi apoteker, semua mengisi itu contohnya jadi alur. Sudah itu satu lagi, kenapa ke depan ini kalau Anda memasuki rumah sakit contohnya tidak bisa lagi tidak berkolaborasi karena akan digiring oleh borang akreditasi rumah sakit baik nasional maupun internasional. Mau tidak mau, suka tidak suka, paksa rela Anda akan berkolaborasi. Begitu tidak berkolaborasi dijamin tidak lulus akreditasi. Apa arti tidak lulus? Kalau tidak lulusnya sekian tidak lulus juga ditutup rumah sakitnya. Apa dampaknya? Pelayanan tidak ada, pendidikan pun berhenti karena ya rumah sakit pendidikan. Jadi apanya? Paksa rela harus berkolaborasi. Terus kemudian jadi ada 15 standar makro, 7-nya adalah patient centered care. Itu kira-kira ini terpaksa berkolaborasi terus. Satu lagi ada gambar-gambar. Ini contoh sebentar, gambar terus. Jadi 7 standar dari 15 borang akreditasi tadi, 7-nya adalah standar pelayanan patient centered care. Jadi tidak mau suka tidak suka ada 7, dan 7 ini untuk saudara-saudara ini ratusan elemen di dalamnya, karena semua elemen itu ada 1188 kalau mau lulus akreditasi versi nasional. Ada 100 itu dokter harus menyapa, dokter harus begini, dokter harus berkomunikasi. Misalnya perawat menelpon ke dokter, ada tata keramanya, bagaimana timbal balik. Jadi akhirnya apa? Yang seperti yang diceritakan oleh pilot pesawat tadi itu menjadi tidak ada, kira-kira. Jadi ini lihat saja nih, misalnya 7 standar ini salah satu contoh. Ini contoh yang lebih dahsyat lagi. Contoh tadi yang mau saya sampaikan, ada satu pasien dirawat di ruang rawat inap bedah, diresepkan oleh PPDS residennya, calon sudah penflon nomor 1 dana. Kemudian setelah resep itu diberikan ke keluarga pergi membeli. Begitu obatnya datang, si perawat langsung tanpa baca-baca langsung menyuntikkan, mati saat itu juga. Jadi pakai panjang 13 hari rumah 3, yang dijamin mati saat itu. Apa itu yang kejadian saat itu? Yang saya itu adalah resep yang tidak jelas tadi dibaca oleh asisten apoteker di farmasi ya. Dia yang tulisnya adalah penflon, dibacanya pafulon. Pafulon adalah pelemas otot yang hanya dipakai di anestesi untuk kita memasang ventilator. Dilemaskan di ototnya, dilumpuhkan otot, pelumpuh otot. Jadi yang diresepkan oleh PPDS bukan pafulon, penflon. Penflon itu adalah sejenis untuk melakukan injeksi jenis barang yang dipakai di sini untuk melakukan intravena berulang-ulang. Pasang di sini, jadi tidak perlu infus tapi sini saja. Itu jadi barang sebetulnya. Yang dibawa oleh itu. Jadi artinya si asisten apoteker tidak bertanya kepada apotekernya apa gitu, nggak jelas buat si apoteker mungkin entah ada. Kemudian si perawat dan membaca-baca instruksi dokter, main suntik saja. Tidak ada sama sekali tanya-tanya, bahas-bahas bersama-sama dan sebagainya, langsung saat itu juga. Apa contoh kalau untuk klorodoksi yang tidak ada, terjadilah KTD yang kejadian di Sentinel, meninggal pasien. Ada lagi yang kolaborasi positif, contohnya apa? Wah, bayi kembar, langsung dia langsung dilakukan kolaborasi sempurna. Kolaborasi sempurna itu biasanya terjadi berbagai intraprofesi macam-macam dan interprofesi. Dan begitu dikerjakan kolaborasi sempurna, maka berhasillah bayi kembar tersebut dipisahkan. Idealnya seluruh pasien diperlakukan seperti menata laksana bayi kembar siam yang dioperasi sampai di 9 di rumah sakit tersebut. Ini harusnya. Ini itu kira-kira contoh-contoh. Banyak contoh-contoh sebetulnya, tapi saya kira karena waktu sudah habis, barangkali kalau ada pertanyaan di diskusi saja kita lanjutkan. Kira-kira demikian. Mudah-mudahan, maaf kalau ada yang kurang berkenan.
karena ini loh pengalaman pribadi selama berpekan jadi dosen juga, pengalaman juga sebagai praktisi rumah sakit. Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.